310. Sekarang saya akan memberikan hukum alam dan metode penerapannya yang sama yang digunakan oleh semua penyembuh pikiran, baik secara sadar maupun tidak. Langkah pertama adalah mendapatkan persetujuan pasien. Kami tidak dapat membantu siapapun yang tidak menginginkan bantuan. Dengan mendapatkan persetujuan pasien, kita membangun hubungan yang harmonis antara kecerdasan bawah sadarnya dan pikiran sadar kita. Sekarang kita melanjutkan secara mental untuk menyangkal adanya penyakit fisiknya, dan menegaskan kondisi kesehatannya yang wajar dan normal. Kami secara mental menentang ketakutannya dan setiap keyakinan pasien mengenai penyakitnya. Kemudian kita lanjutkan dengan argumentasi untuk meyakinkan pasien akan kondisi alamiahnya yang selalu sehat dan harmonis, dengan mental positif mengingkari penyakitnya dan menegaskan kondisi alamiahnya selama 20 atau 30 menit. Argumen kita komunikasikan pada kecerdasan alamiah hidup pasien yang tidak disadari, seperti halnya pengobatan yang diberikan secara oral. Dengan keuntungan ini, pasien yang tidak sadar akan pengobatannya, tidak akan menentang argumen tersebut. Pasien menerima perawatan mental dan bertindak secara tidak sadar, dan penyembuhannya sesuai dengan keyakinan penyembuh. Bagaimana atau mengapa kecerdasan bawah sadar pasien mengikuti arahan sadar dari penyembuh tidak akan kita dogmatis, tapi faktanya memang demikian, siapapun bisa membuktikannya. 311. Fakta lain mengenai penyembuhan pikiran yang tidak dapat dijelaskan adalah bahwa tidak adanya pengobatan, tidak peduli seberapa jauh jaraknya, atau jika penyembuh belum pernah melihat pasiennya, pengobatan tersebut akan menghasilkan penyembuhan yang sama. Seseorang di Los Angeles dapat mengirim telegram ke seorang tabib di New York City yang belum pernah dia lihat atau tidak kenal, dan pengobatannya akan sama efektifnya seperti jika pasien dan penyembuh duduk berdampingan di ruangan yang sama. Hubungan yang terjalin antara seorang dokter dan pasiennya sama seperti hubungan antara seorang penyembuh pikiran dan pasiennya. Pikiran sadar dokter, dan bukan kata-kata yang diucapkannya, ketika ada perbedaan antara apa yang dilihat dan dipikirkan dokter akan menentukan dampak pengobatannya. 312. Dokter, seperti penyembuh pikiran, hanya mempengaruhi kecerdasan bawah sadar pasiennya. Dia dapat memberikan banyak obat atau tidak memberikan obat sama sekali, dan pasien secara tidak sadar akan mengikuti keyakinan sadar dari dokter. Jika dokter sadar bahwa gejala-gejala tersebut mengindikasikan suatu penyakit yang tidak berbahaya dan akan hilang dalam 1 atau 2 hari, biasanya akan terjadi demikian, atau jika gejala-gejala yang sama dianggap sebagai indikasi penyakit serius yang akan mengakibatkan kematian, biasanya akan terjadi demikian. Keyakinan dokter yang tidak diungkapkan akan membunuh atau menyembuhkan pasiennya. Dokter cerdas manapun dapat membuktikan hal ini. 313. Ketika seorang pasien tunduk pada pengobatan seorang dokter, pada saat itu juga dia secara tidak sadar mengikuti keyakinan dokter tersebut, dan tubuhnya akan mewujudkan apa yang diyakini oleh dokter tersebut. Jika dokter masih ragu-ragu mengenai jenis atau bentuk penyakitnya, pasien mungkin akan sembuh sebelum dokter memutuskan waktu penyembuhannya, tetapi setelah dokter memutuskan bahwa pasiennya mengidap suatu penyakit tertentu, maka pasien tersebut tidak akan pernah sembuh sampai penyakitnya mengikuti pengobatan yang ditentukan dokter, sesuai dengan gejalanya. Inilah sebabnya kami mendengar dokter mengatakan bahwa pasien tidak akan sembuh sebelum waktu yang ditentukan. Seorang penyembuh pikiran akan mengatasi gejala-gejala yang sama dengan yang dibutuhkan dokter selama 9 hari untuk menyembuhkannya, dan menghasilkan penyembuhan instan. Penyembuh pikiran langsung sadar bahwa kondisi alami pasiennya adalah sehat, sedangkan dokter langsung sadar bahwa dibutuhkan waktu 9 hari untuk memulihkan kesehatannya. 314. Fakta bahwa ilmuwan Kristen telah menyembuhkan dan sedang menyembuhkan segala macam penyakit, baik fungsional maupun organik, diketahui oleh setiap dokter yang berpengetahuan luas, namun karena tahayul yang dikaitkan dengan penyembuhan mereka untuk tujuan keagamaan, para dokter yang cerdas menolak untuk menyelidiki sistem mereka. Saya membutuhkan 7 tahun kerja keras untuk memisahkan tahayul dari hukum alam yang saya tahu sebagai dasar penyembuhannya. 315. Newton menemukan hukum alam gravitasi dengan melihat sebuah apel jatuh ke tanah, dan penemuan saya tentang hukum alam penyembuhan dihasilkan dari kesembuhan dari penyakit yang dianggap tidak dapat disembuhkan. Sama seperti apel yang selalu jatuh ke tanah sebelum penemuan Newton, demikian pula hukum alam penyembuhan selalu berjalan dan akan selalu menyembuhkan setiap penyakit pada tubuh manusia. Kepercayaan atau tahayul tidak mempengaruhi hukum alam apapun. 316. Dokter manapun dapat membuktikan hukum penyembuhan pikiran dengan cara berikut. Saat dipanggil menemui pasien, lanjutkan dengan bertanya tentang gejalanya dan dengarkan ketakutan dan keyakinan pasien,
dan saat dia menjelaskan ketakutannya dan keyakinannya, secara mental langsung menyangkal keyakinannya, dan menjadi sadar akan kondisi alamiahnya yang sempurna. Sambil secara mental menyangkal kondisinya yang tidak wajar dan menegaskan kondisi alaminya selama 15 atau 20 menit, Anda dapat menyibukkan diri dengan membuat pil roti, karena pasien sedang menunggu obat. Dengan cara ini Anda akan memuaskannya. Mintalah pasien meminum pil roti setiap beberapa jam saat terjaga. Apapun gejalanya, jika Anda menghancurkan ketakutan dan keyakinan pasien dengan membantahnya secara mental, Anda akan menyembuhkan pasien Anda. 317 Ingatlah bahwa keyakinan sadar positif Anda akan mengarahkan kekuatan hidup alami pasien Anda yang tidak disadari untuk menciptakan keyakinan Anda. Bicaralah secara mental kepada pasien Anda, sama seperti yang Anda lakukan secara lisan jika Anda ingin meyakinkan pasien Anda tentang kondisi alaminya. Anda harus secara mental tidak melihat penyakit fisiknya dan melihatnya sempurna secara fisik, lalu lupakan pasienmu. Namun jika Anda memikirkan pasien Anda setiap saat setelah Anda merawatnya, selalu pikirkan dia dalam keadaan baik dan sehat. 318 Jika memerlukan satu atau lebih pengobatan, selalu pertimbangkan setiap pengobatan sebagai pengobatan terakhir. Jangan berpikir untuk kembali menemui pasien Anda, namun selalu sadar selama perawatan bahwa pasien berada dalam kondisi kesehatan alami dan normal dan tidak memerlukan perawatan lebih lanjut. Untuk memuaskan pasien Anda bahwa mereka dirawat dengan baik, mintalah mereka menghubungi Anda melalui telepon, sehingga Anda dapat menanyakan kondisi mereka, kemudian berikan perawatan mental pada keyakinan tertentu sebelum Anda memanggil pasien. Kemudian mintalah mereka melanjutkan pil roti dan pada saat yang sama berikan mereka kata-kata penyemangat dan semangat yang secara alami Anda sadari. 319 Hukum yang mengatur penyembuhan fisik adalah sama, tidak peduli sistem apa yang digunakan. Yang bisa dilakukan oleh seorang penyembuh atau dokter hanyalah menghilangkan gangguan terhadap alam, dan satu-satunya hal yang dapat mengganggu alam adalah pikiran dan perasaan emosi kita. Seseorang bisa menyembuhkan dirinya sendiri dengan menolak menyadari penyakit fisiknya, dan dengan menyadari kondisi alaminya, atau dia bisa disembuhkan oleh orang lain yang akan melakukan pekerjaannya untuknya. Dengan meminta bantuan orang lain, pasien secara tidak sadar menerima manfaat dari upaya sadar yang dilakukan demi kepentingannya. Semua penyembuhan tidak disadari, dan segala upaya untuk mengarahkan kekuatan penyembuhan ke bagian tubuh tertentu merupakan gangguan terhadap alam. Ketika kita tahu bahwa kekuatan yang ada dalam hidup kita adalah hukum sadar, dan tidak tunduk pada hukum, maka percayalah pada alam, ini akan berakibat pada kesehatan. 320 Saya tahu bahwa sebagian besar dokter yang percaya bahwa mereka telah berhasil dalam pengobatan akan menemukan, ketika mereka mengingat kondisi mental mereka sendiri, bahwa keyakinan mereka selaras dengan hukum kesehatan, dan juga jika terjadi kegagalan, keyakinan mereka akan berubah, keyakinan adalah kegagalan. Setiap dokter yang teliti mempunyai banyak kasus keberhasilan dan kegagalan, di mana gejalanya serupa, namun pengobatan yang sama menghasilkan hasil yang berbeda. Di sini saya menawarkan hipotesis kerja yang dapat diuji oleh dokter manapun yang berpraktik tanpa mengurangi martabatnya atau mencerminkan kecerdasannya. Para penyembuh pikiran membuktikan berkali-kali setiap hari bahwa pengobatan mental sadar mereka dikomunikasikan kepada kecerdasan alami bawah sadar pasien mereka, dan penyembuhan adalah hasilnya, sementara para dokter membuktikan berkali-kali bahkan gejala yang sama yang diobati dengan obat bertindak sangat berbeda. 321 Studi kedokteran memerlukan beberapa tahun sebelum seseorang diizinkan untuk berpraktik. Anda tidak dapat berharap untuk mengubah pelatihan mental dalam semalam, atau menerima perubahan pengobatan yang begitu radikal tanpa bukti positif bahwa metode yang satu salah dan metode yang lain benar. Untuk mengetahuinya, setiap orang harus membuktikan sendiri benar dan salahnya. Setiap dokter yang cerdas dapat mengetahui, jika ia menginginkannya, bahwa ia secara mental menciptakan setiap penyakit yang ia yakini dapat disembuhkannya dengan bantuan saya, bahwa keyakinan sadarnya dan bukan obat yang digunakan selalu menyembuhkan pasiennya. Karena ketidaktahuan akan pengaruh pikirannya terhadap kecerdasan alami pasien yang tidak disadari, dokter secara sadar menciptakan penyakit sebelum ia mencoba menyembuhkannya. Penyembuh pikiran akan langsung menyembuhkan kasus demam berdarah, sedangkan penyembuh pikiran medis akan menyembuhkan demam berdarah seperti biasanya. Keduanya adalah penyembuh pikiran, dan hukum alam yang sama memulihkan kesehatan, melalui kedua perawatan yang menghasilkan penyembuhan. 322 Seorang dokter terkenal dari sekolah lama di salah satu negara bagian Barat Tengah,
yang mengenakan biaya $25 untuk memeriksa 9 pasien dan selalu sibuk sepanjang waktunya, biasanya memberitahu pasiennya pada kunjungan pertama mereka. Tidak ada masalah apapun denganmu, kemudian memberi mereka obat yang tidak berbahaya dan pasiennya biasanya sembuh setelah dokter lain gagal memberikan penyembuhan. Rahasia kesuksesannya bukan terletak pada bahasa yang digunakannya atau pada obat yang diberikannya, namun sepenuhnya karena keyakinan mental yang dikomunikasikan kepada kecerdasan alami pasiennya yang tidak disadari. Dari berdasarkan pengalaman panjang, dokter telah mengamati bahwa dapat diasumsikan bahwa semua penyakit tubuh disebabkan oleh kekhawatiran, ketakutan, atau keyakinan salah pasien, dan dengan merawat pasiennya dari sudut pandang ini, ia mengabaikan efek fisiknya dan hanya menangani penyebab mentalnya, sama seperti semua penyembuh pikiran merawat pasiennya, dan ini menjadi penyebab kesuksesannya. 323 daripada membayar $25 atau jumlah lainnya kepada dokter untuk pemeriksaan guna mengetahui apa yang terjadi dengan tubuh kita, kita harus dengan tegas menyangkal bahwa ada sesuatu yang salah dengan tubuh. Jika kita tidak melakukan hal ini, kita bertanggung jawab untuk meminta dokter memutuskan bahwa kasus kita adalah kasus yang serius, dan pengalaman saya, bersama dengan ribuan orang lainnya, telah membuktikan bahwa kematian akan diakibatkan oleh keputusan dokter atas kasus yang serius. Setiap kematian seseorang sebelum waktu hidup yang ditentukan, kecuali kematian karena kecelakaan, adalah bunuh diri atau pembunuhan yang disebabkan oleh ketidaktahuan akan hukum alam pikiran. Daripada mengadakan pemeriksaan postmortem terhadap tubuh dan memeriksa dampaknya, kita harus memeriksa emosi, keyakinan, dan ketakutan yang menyebabkan kematian dan waspada terhadapnya. Setiap kali kita menghubungi dokter, kita dihadapkan pada penyakit, penderitaan, dan mungkin kematian yang berkepanjangan. 324 waktunya telah tiba untuk perubahan dari solusi material ke solusi pikiran. Meskipun penyembuhan pikiran telah menjadi fakta selama lebih dari setengah abad, namun karena upaya untuk menyesuaikan keyakinan agama dengan hukum alam, penyembuhan pikiran telah dikaitkan dengan segala macam absurditas yang mengaburkan hukum alam pikiran. Dalam semua penyelidikan saya tentang penyembuhan pikiran, mencakup hampir semua hal yang pernah ditulis mengenai masalah ini, saya gagal menemukan satupun otoritas yang berusaha memberikan undang-undang tersebut tanpa menghubungkannya dengan tahayul. Oleh karena itu, jika saya terlihat bersalah karena mengulangi fakta bahwa tidak ada satu buku pun yang ada yang dapat membantu siswa dalam memperoleh pengetahuan tentang hukum, yakinkan saya bahwa pengulangan fakta-fakta prinsip hukum bermanfaat, dibenarkan, dan akan sangat membantu siswa. 325 kekuatan kehidupan selalu sama. Kita selalu memiliki 100% kekuatan, dan segala manfaat dan kerugian yang kita terima bergantung pada arah yang kita berikan pada kekuatan hidup. Melalui pikiran dan perasaan, kita dapat mengarahkan kekuatan hidup untuk menghancurkan atau mematikan tubuh, atau kita dapat mengarahkan kekuatan yang sama untuk menciptakan tubuh yang sempurna dan harmonis. Kekuatan kehidupan secara alami diatur oleh prinsip keselarasan, dan berbagai penyakit di suatu negara mewakili tingkat atau persen gangguan yang berbeda-beda.